Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syawari, mahasiswi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan software POMQM dalam menentukan untuk pengambilan keputusan dalam penggunaan biaya transportasi. Seperti biasa, kalian harus menyiapkan datanya terlebih dahulu. Untuk tutorial kali ini, aku menggunakan data dari salah satu jurnal. Jurnal kali ini yang gunakan berjudul Metode Transportasi untuk Mengoptimalkan Biaya Pengiriman Barang pada PT Trimuda Nuansa Citra Jakarta. Selanjutnya, kalian buka aplikasi POMQM-nya kalian. Setelah aplikasi POMQM-nya terbuka, di bagian module 3, kalian klik Transportation. Kemudian muncul menu seperti ini. Di bagian title, kalian bisa menuliskan optimalisasi biaya transportasi, karena kita ingin mencari biaya optimal dari biaya transportasi. Selanjutnya yaitu number of source, artinya di sini kita akan menghitung berapa banyak pabrik ataupun tempat asal untuk mengirimkan barang. Nah, sesuai dengan data yang ada di jurnal, total barang yang akan dikirim ada 763, 463, 395, dan 779. Itu artinya ada 4 pabrik. Maka di number of source kita isi dengan 4. Selanjutnya yaitu number of destination. Number of destination ini artinya tempat tujuan atau tempat di mana kita akan mengirimkan barang. Nah, sesuai di jurnal, jumlah suplai barang ke beberapa kota seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan. Itu artinya ada 4 destinasi atau tujuan untuk mengirimkan barang. Jadi kita mengisinya dengan angka 4. Untuk bagian objektif, kita memilih minimize atau minimum, karena kita mencari optimalisasi biaya transportasi. Setelah itu, kalian klik OK. Akan muncul data-data seperti ini yang akan kalian isi. Nah, di sini terdapat beberapa nama, yang seperti source dan destination. Di bagian source, kalian bisa mengisi nama-nama dari pabriknya. Dan di bagian destinasi, kalian bisa mengisi nama-nama dari tujuan yang akan dikirimkan. Seperti contohnya, di source pertama, kita menuliskan Jakarta 1, karena itu merupakan nama pabrik pertama. Diteruskan dengan Jakarta 2, Jakarta 3, dan seterusnya. Selanjutnya di bagian destinasi, kita bisa mengisi nama-nama dari tujuan. Yang pertama itu Jakarta, yang kedua Bandung, yang ketiga adalah Surabaya, dan yang keempat adalah Medan. Selanjutnya kita akan mengisi kolom supply. Sesuai dengan data yang ada dalam jurnal, setiap pabrik berisi 600 supply. Nah, jadi kita mengisi di kolom supply semuanya adalah 600. Kemudian pada kolom demand, sesuai dengan data yang ada, kita bisa mengisinya dengan 763 untuk bagian Jakarta, 463 untuk bagian Bandung, 395 untuk bagian Surabaya, dan 779 untuk bagian Medan. Setelah kolom demand dan supply diisi, kalian bisa mengisi kolom yang tersisa. Kolom tersebut berisikan tentang jumlah atau biaya yang digunakan. Nah, seperti contohnya, untuk pabrik pertama Jakarta, dan untuk tujuan Jakarta itu menggunakan 8.000 sebagai biaya pengirimannya. Lanjut, untuk bagian tujuan Bandung, kita menggunakan 8.400 sebagai biaya pengiriman. Nah, karena biaya pengirimannya sama setiap pabrik ke Bandung, kita isi sama. Untuk bagian Surabaya, kita menggunakan biaya sebesar 11.900.000. Selanjutnya untuk kota tujuan Medan, kita membutuhkan 18.300.000 biaya pengiriman untuk setiap unitnya. Jadi kita mengisi kolom tersebut dengan angka tersebut. Setelah semua data diinput, kalian tinggal klik solve. Nah, bakalan muncul data kayak gini.
Itu artinya, untuk biaya pengiriman yang optimal, kita membutuhkan biaya sebesar Rp28.949.400. Dengan pabrik Jakarta pertama harus mengirimkan 600 unit ke Jakarta, dan pabrik Jakarta kedua harus mengirimkan 163 unit ke Jakarta. Begitupun untuk pabrik Jakarta kedua harus mengirimkan 437 unit ke Bandung, dan Jakarta 3 harus mengirimkan 26 unit ke Bandung. Begitu seterusnya. Untuk lebih detail, kalian bisa memilih shipping list. Nah, di shipping list ini akan dijelaskan atau akan ditampilkan berapa biaya per unit yang digunakan untuk mengirimkan suatu barang dari suatu pabrik ke suatu tujuan. Contohnya, di Jakarta 1 atau pabrik pertama di Jakarta yang dikirimkan ke Jakarta dengan mengirimkan jumlah barang sebanyak 600 kg dengan biaya per unit yaitu 8.000, membutuhkan biaya 4.800.000 untuk mengirimkan segalanya. Begitupun selanjutnya untuk pabrik kedua di Jakarta, pabrik ketiga, dan pabrik keempat dengan tujuan Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan. Kalian bisa melihatnya secara detail di shipping list. Itu dia salah satu fungsi dari software POMQM untuk memudahkan kita mengambil keputusan dan kebijakan untuk tidak terlalu memberikan atau mengeluarkan banyak biaya transportasi. Itu saja penjelasan dari saya. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.